Selamat siang kepada para hadirin Bapak atau Ibu juri yang terhormat dan teman-teman yang saya banggakan. Hari ini saya ingin menyampaikan argumen saya mengenai penggunaan teknologi sebagai media belajar yang menguntungkan. Di era digital ini, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Dan saya yakin bahwa teknologi dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Zaman sekarang, media belajar sekarang sudah menggunakan teknologi yang dimana akan memudahkan kita untuk mencari apa yang kita kurang pahami dan juga menambah wawasan kita mencari hal-hal yang baru. Tidak seperti zaman dulu yang hanya menuliskan catatan yang diberikan oleh guru dan menuliskan apa yang ada di buku cetak lalu dikumpulkan dan dikoreksi saja. Tetapi tidak untuk sekarang. Sekarang menggunakan teknologi seperti laptop, handphone, dan lain sebagainya yang disediakan oleh sarana sekolah atau kita harus membawa sendiri. Nah, memang bagus sih ketika sekolah mengadakan program teknologi sebagai alat utama yang bisa menggunakan menggantikan buku cetak. Salah satunya kita bisa mencari maksud dari penjelasan buku yang kita kurang pahami dan penjelasan guru yang kita kurang pahami juga. Nah, sekarang saya akan membahas argumen pertama, akses informasi yang lebih luas dan fleksibel. Memang teknologi menyediakan akses informasi yang luas dan fleksibel bagi para pelajar. Dengan internet, kita dapat mengakses berbagai sumber belajar dari seluruh dunia seperti jurnal ilmiah, video edukasi, situs web pendidikan, dan platform belajar online. Hal ini memungkinkan kita untuk belajar kapan saja dan di mana saja tanpa terhalang oleh batasan waktu dan tempat. Contoh seperti web pendidikan seperti Kolearn, Brandly, Ruang Guru, Quizzes, dan Zeiss, dan lain sebagainya. Argumen kedua, meningkatkan minat dan motivasi belajar. Teknologi dapat membuat belajar menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Berbeda dengan metode belajar yang menggunakan buku cetak yang terkesan kaku dan monoton. Teknologi menawarkan berbagai format pembelajaran yang interaktif dan engaging. Kita dapat belajar melalui video animasi, simulasi, permainan edukatif, dan aplikasi belajar interaktif. Hal ini dapat memungkinkan minat dan bakat motivasi terutama para pelajar yang mudah bosan dengan metode belajar tradisional atau menggunakan buku cetak. Memang benar, karena daripada kita pasti penasaran bagaimana jalannya materi tersebut tanpa simulasi. Nah, kita pasti penasaran dan ingin mencobanya juga. Nah, sekarang banyak yang menciptakan website seperti simulasi yang akan diberikan oleh guru. Nah, contohnya seperti PET yang itu menggunakan biasa digunakan di mata pelajaran fisika, dan kita bisa mengetahui dari gaya gravitasi dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, meningkatkan keefektivitas dan efisiensi belajar. Teknologi menyediakan berbagai fitur yang dapat membantu pelajar belajar lebih efektif dan efisien. Contohnya, aplikasi belajar online seringkali dilengkapi dengan kuis, latihan soal, dan sistem penilaian yang dapat membantu pelajar mengukur pemahaman mereka terhadap materi pelajaran. Selain itu, teknologi juga memungkinkan pelajar untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri dan fokus pada materi yang mereka anggap sulit. Benar sekali, karena ketika kita akan diujikan tes seperti latihan soal, kuis yang akan menguatkan keingatan kita dengan materi yang sudah berlalu, yang sudah dipelajari, dan kita akan mengingat kembali kepada latihan soal. Dan yang keempat, personalisasi dan adaptasi pembelajaran. Teknologi khususnya kecerdasan buatan AI
memungkinkan pembelajaran yang dipersonalisasi dan diadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing individu. Platform belajar online yang menggunakan AI dapat menganalisis data belajar pelajar dan memberikan rekomendasi materi pelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar mereka. Hal ini dapat membantu pelajar dengan lebih optimal dan mencapai hasil yang lebih terbaik. Yang kelima, kolaborasi dan komunikasi. Teknologi dapat memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antara pelajar dan pengajar. Platform belajar online memungkinkan diskusi online, forum tanya jawab, dan bahkan sesi belajar kelompok virtual. Hal ini dapat meningkatkan interaksi mereka dan komunikasi antara pelajar dan pengajar, sehingga materi pelajaran yang dapat dipahami dengan baik. Contohnya seperti Ruang Guru. Ruang Guru adalah website yang ada berbasis mengajar dan kita bisa juga tanya. Dan yang keenam, keterampilan digital. Belajar menggunakan teknologi secara tidak langsung melatih para pelajar untuk menguasai keterampilan digital yang penting di abad ke-21. Keterampilan ini mencakup kemampuan untuk mencari informasi, mengevaluasi sumber, berpikir kritis, dan memecahkan masalah. Dengan terbiasa menggunakan teknologi untuk belajar, pelajar akan lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin digital. Nah, Bapak atau Ibu juri yang terhormat, hati yang berbahagia dengan berbagai keuntungan yang telah saya buatkan. Saya yakin penggunaan teknologi sebagai media belajar akan memberikan banyak manfaat. Teknologi dapat membantu meningkatkan akses informasi, meningkatkan minat bakat dan motivasi pelajar, meningkatkan efektivitas dan efisiensi belajar, dan pembelajaran yang dipersonalisasi dan diadaptasi. Nah, oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk memanfaatkan teknologi secara maksimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan generasi penerus yang cerdas, berprestasi, dan siap menghadapi tantangan abad ke-21. Itulah hasil dapat dari saya. Kalau jika ada kesalahan atau ucapan yang tidak enak pada kalian, saya meminta maaf. Sekian, terima kasih.